the way every day goes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, silakan masuk. Iya, terima kasih. A few moments later. Berikut video wawancaranya. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pakuan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Kami izin ingin mewawancarai Ibu sebagai seorang guru untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah profesi pendidik yang diampu oleh Bapak Yudi Supiadi, MPD. Ibu izinnya, kami di sini mau mewawancarai Ibu mengenai keprofesionalan pendidik. Jadi dari 10 pertanyaan yang akan disampaikan 5-nya oleh saya dan 5 lagi oleh Cahaya. Yang pertama itu, apa sih arti keprofesionalan itu bagi Ibu? Keprofesionalan. Iya. Menurut saya keprofesional itu berarti menjalankan tugas, menjalankan tanggung jawab kita dengan penuh dedikasi, komitmen, integritas, dan penuh tanggung jawab. Jadi bukan hanya sekedar bekerja, tetapi kita harus melaksanakannya dengan sepenuh hati. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menginspirasi Ibu untuk menjadi seorang guru? Inspirasi saya sebetulnya guru-guru saya ketika saya sekolah, terutama sekolah dasar itu sangat membekas gitu ya. Karena menurut saya guru yang mengajar saya bukan hanya memberikan ilmu, tetapi salah satunya membentuk karakter pribadi saya. Jadi saya juga ingin sekali bisa membersamai anak-anak peserta didik saya bahwa tidak hanya memberikan atau mentransfer ilmu, tetapi bisa membentuk karakter sehingga dia bisa menjadi manusia yang cerdas dan juga berakhlak. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Ibu memaknai profesi guru sebagai sebuah profesi yang profesional? Profesi yang profesional, jadi sebetulnya guru itu belajar sepanjang hayat karena kita terus belajar bukan hanya tentang materi pelajaran, tetapi bagaimana kita memahami peserta didik. Jadi itu merupakan proses belajar kita setiap hari. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi guru yang profesional? Tentu kita harus selalu ikut pelatihan, webinar, seperti itu. Jadi memang guru yang profesional itu tidak hanya mengajar, tetapi juga tercermin dari kesungguhan dia dalam mendidik peserta didik. Untuk pertanyaan yang keempat, apa saja kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh seorang guru profesional? Kompetensi dasar yang paling utama menurut saya yaitu pedagogik, kemudian kepribadian kita sebagai guru, sosial, dan profesional. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana Ibu menerapkan kode etik guru dalam keseharian mengajar? Kode etik dalam keseharian mengajar, saya selalu berusaha untuk berlaku adil kepada seluruh peserta didik saya. Kemudian saya juga bertindak profesional dengan rekan kerja. Kemudian saya juga berusaha untuk menjaga ucapan, lisan, perilaku, mau itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi harus seimbang. Iya betul. Terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan yang ke-6 sampai 10 dilanjutkan oleh Cahya ya, kakak saya. Untuk pertanyaan yang ke-6, apa saja yang Ibu lakukan untuk terus meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang guru? Sebenarnya guru itu kan pembelajar sepanjang hayat ya. Jadi yang saya lakukan, yang saya usahakan pertama yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian webinar juga. Banyak sekali sekarang platform-platform untuk mengikuti webinar di media sosial. Kemudian selain itu juga saya selalu berusaha untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, melakukan refleksi, kolaborasi dengan rekan kerja. Pertanyaan ke-7, apakah Ibu pernah mengalami kesulitan saat belajar dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Oh tentu, kalau kesulitan pasti saya alami. Misalkan contoh anak sulit memahami materi, saya melakukan pendekatan, saya juga harus mengetahui nih gaya belajar anak itu seperti apa, apakah visual, audio, atau kinestetik. Jadi saya mencoba untuk menyesuaikan model atau metode yang harus saya gunakan pada setiap kebutuhan peserta didik. Untuk pertanyaan yang ke-8, menurut Ibu, apa peran penting seorang guru untuk masa depan? Menurut saya, guru berperan penting dalam menciptakan generasi pembentuk masa depan bangsa. Guru memiliki peran yang strategis untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, berilmu, dan berkarakter.
Untuk pertanyaan nomor 9, apa pendapat Ibu tentang tantangan guru di era digital dan juga kurikulum yang terus berubah? Tantangannya cukup besar ya, tetapi juga membuka peluang. Jadi guru dituntut untuk melek teknologi, tetapi juga harus adaptif. Kita tidak boleh menolak teknologi terbaru. Untuk perubahan kurikulum yang berubah-ubah, sebetulnya itu juga suatu tantangan yang lumayan besar, tetapi kita sebagai guru dituntut untuk bisa kreatif dengan tujuan agar tujuan pembelajarannya bisa tetap tercapai. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Ibu untuk dunia pendidikan dan profesi guru ke depannya? Saya berharap semoga di Indonesia ini pendidikan semakin merata, kemudian lebih berkualitas, dan untuk profesi gurunya saya berharap semoga guru bisa lebih dihargai, diberdayakan, dan didukung dalam meningkatkan kompetensi. Karena dari profesi gurulah semua profesi berguna. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kita dan bersedia untuk diwawancarai. Sukses selalu Terima anak-anak kasih. penerus bangsa.